Juga 5 tujuan keistimewaan, undang-undang keistimewaan, yaitu yang pertama berkaitan dengan mewujudkan pemerintah yang baik, kemudian mewujudkan pemerintah yang demokratis, kemudian juga yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat berkaitan dengan mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga berkaitan dengan mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir melembagakan peran Kasultanan dan Kadipaten. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ini adalah buah dari karma baik sejarah, baik Kasultanan, Kadipaten maupun rakyat Jogja yang begitu hebat di dalam perannya melahirkan, memperjuangkan Republik Indonesia dan sekaligus deklar bergabung dengan Republik Indonesia dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk memberi kesempatan kepada Bung Karno untuk memindahkan ibu kota ketika Jakarta ada permasalahan, kemudian pindah ibu kota ke Yogyakarta. Mulai tahun 2021 atas perkenan dari Ngerso Dalem Bapak Gubernur, kita sudah bisa mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada kalurahan. Ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan keistimewaan kepada hal yang terkecil di masyarakat, yaitu di pemerintah terkecil adalah pemerintah kalurahan. Sebenarnya kami lebih senang bagaimana kita ini menjaga keistimewaan di Jogja, bukan Danaisnya, tetapi Danais ini menjadi supporting memang berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama menjaga keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta. Fakta yang kita hadapi adalah masih ada kemiskinan di angka 11,49%. Angka pengangguran terbuka di atas 4%, Gini rasio 0,4 lebih. Ini menjadi PR yang kemudian harus segera diprioritaskan oleh pemerintah daerah, bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kota, serta pemerintah kalurahan dan kelurahan untuk kemudian bekerja keras menyelesaikan problematika kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ini dengan cara baik APBD maupun Danais ya, diarahkan untuk program-program pro rakyat, program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja, program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Istimewa itu adalah inklusi dan setara untuk semua warga. Artinya Jogja ini sebagai daerah istimewa kita pahami bersama, dan bagi saya sebagai masyarakat difabel, saya merasakan betul bagaimana keistimewaan Jogja, diantaranya misalnya guiding block, berbagai sarana publik sudah menjadi jauh lebih aksesibel. Kita juga punya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas gitu ya, yang baru diperbaharui tahun 2022 lalu. Kemudian kita juga punya jaminan kesehatan khusus yang menjamin kebutuhan khusus terkait dengan kesehatan bagi kawan-kawan difabel. Dari 4 indikator yang ada berkaitan urusan keistimewaan semua tercapai lebih dari 100%. Baik itu berkaitan dengan bagaimana capaian berkaitan dengan budaya benda maupun tak benda yang diapresiasi, maupun juga berkaitan dengan capaian berkaitan dengan bagaimana urusan keistimewaan dijalankan, maupun berkaitan dengan berapa bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten yang bisa dikelola dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun yang berkaitan dengan tata ruang. Semua bisa tercapai 100%. Kami contohkan untuk yang bidang pertanahan dari target 21.000 sekarang ini sudah 22.000, maupun yang lain. Jadi capaian-capaian ini menjadi bagian indikator-indikator yang kami jalankan. Tetapi kami sadar bahwa apa yang kami lakukan ini masih ada beberapa capaian yang di luar tujuan dari keistimewaan yang berada di indikator, memang ada beberapa yang belum tercapai. Maka PR kami adalah bagaimana kemudian kita berusaha mendekatkan apa yang ada di dana keistimewaan, pengelolaan keistimewaan ini menjadi semakin nyata. Jogja Istimewa ini perlu saya rasa diejawantahkan ke dalam tatanan yang lebih nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berpublik begitu di daerah istimewa Yogyakarta, supaya kemudian semua warga masyarakat tanpa terkecuali bukan hanya merasakan fasilitas yang lebih baik, tetapi betul-betul merasakan penerimaan, merasakan kesetaraan sebagai
bukan sebagai siapa-siapa, sebagai bahwa kita adalah sama-sama warga negara yang tinggal, yang hidup, yang berdampingan bersama di daerah istimewa Yogyakarta. Bahwa kita dana keistimewaan bisa berada di DIY, bisa berada di kabupaten, dan bisa berada di kelurahan. Di kelurahan ada 11 kebijakan strategis dari Bapak Gubernur. Inilah yang kemudian kita coba untuk kemudian kita angkat, termasuk di dalamnya kami mohon masukan untuk kemudian disempurnakan. Saya berharap bahwa keistimewaan ini bukan hanya soal sesuatu yang terlihat rapi, kemudian dilihat bersih, dilihat nyaman begitu, tetapi juga hal-hal yang memang benar-benar bisa dirasakan oleh semua warga di Jogja, termasuk warga masyarakat seperti saya ini. Dah, kamu telat. Saya mau arisan nih, susu. Sorry ya, jadi tadi pagi itu warga sini umyek ngerembuk undang-undang keistimewaan. Melebar jadi dana es. Ya saya diem. Tapi begitu pulang saya mikir, wah ini bagus disampaikan pas arisan. Karena menurut saya itu konsepnya loh ya. Dana keistimewaan itu kan untuk membangun manusia, bukan bendanya. Nah, di sini ada contoh bagus. Itu iuran peralenan. Itu iuran warga untuk membantu kalau ada warga yang keseripahan. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat kita itu kalau nyumbang untuk orang mantu itu gede. Yang mantu kaya nyumbangnya lebih gede. Tapi kalau ada orang keseripahan itu nyumbangnya mengurun banyu. Harus diubah nih. Caranya gimana? Urunan dulu siap untuk bantu. Nah, dengan cara seperti itu, ini bagus membantu orang yang kesusahan. RT-RT lain ada enggak yang punya seperti itu? Banyak. Perlu diperhatikan oleh pemerintah enggak? Kalau saya perlu. Jadi perhatian itu tidak menunggu kalau yang bagus sudah hilang baru dibangkitkan. Enggak. Masih bagus dibantu biar makin bagus dan bertahan. Sama seperti kalau kita lihat orang nanggap wayang kulit. Semalam sekian puluh juta, terus hilang. Tidak, wayangannya semalam rampung, tapi ceritanya, kegemarannya itu terserap di penonton dan itu bertahun-tahun, sehingga itu penting. Makanya kalau saya, dana es itu lebih ke manusianya, bukan bendanya. Sorry ya, aku susu mau arisan.